malam pemirsa, One on One kembali menjumpai Anda bersama saya Tisa Noveni. Tadi sudah kita lihat ya pemirsa ya, sedikit spoiler-spoiler siapa yang menjadi narasumber kita, tamu kita malam hari ini di One on One. Sosok yang saat ini merupakan Ketua Pelaksana Timnas Anies Muhaimin atau Amin. Nah, belakangan kita melihat bahwa ada beberapa informasi-informasi ataupun juga persoalan-persoalan yang sedikit membelit dari Timnas Amin ini. Termasuk juga soal bagaimana solidaritas di dalam Timnas Amin itu sendiri. Kita akan berbicara lebih banyak lagi pemirsa dengan tamu saya malam hari ini, orang yang sudah sekian lama begitu dekat dengan sosok calon presiden, yaitu Anies Baswedan, di mana dulunya nih pemirsa ketika masih sama-sama menjadi menteri di kabinet yang diperintah atau dipimpin oleh Joko Widodo, keduanya sama-sama menjadi menteri dan sama-sama di-reshuffle pula setelah menjabat kurang lebih selama 2 tahun. Langsung saja saya undang, sudah ada Pak Sudirman Said. Selamat malam Pak Sudirman Said, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Sehat Bapak, bertemu lagi. Silakan duduk Bapak di kursi kami. Terima kasih sudah hadir di Jumat malam ini di One on One. Pak Sudirman, gimana kabarnya? Sibuk banget nih ya akhir-akhir ini ya. Dari awalnya tim kecil, kemudian sekarang menjadi Ketua Pelaksana Timnas Amin, Anies Muhaimin. Ada baja, badan pekerja di antara itu ya. Pak, tapi gini deh, kita tuh tertarik ya, gimana sih cerita awalnya Bapak itu dekat sama Pak Anies, dipercaya untuk jadi Ketua Pelaksana, kemudian sebelumnya juga apakah dekatnya itu gara-gara dulu sama-sama di-reshuffle oleh Pak Joko Widodo ketika baru 2 tahun menjabat, atau memang sebelumnya udah deket, atau gimana? Karena kan setelah itu kan juga aktif ya untuk memberikan dorongan, dukungan untuk beberapa kegiatan pilkada. Saya kenal Pak Anies itu dari tahun 2005, udah 18 tahun ya. Dan jalannya panjang lah, sama-sama ngurus kampus para Madinah, pernah mendorong sama-sama gerakan Indonesia Mengajar juga. Terus hampir setiap peristiwa politik yang melibatkan Pak Anies, saya selalu ada di belakang lah, termasuk pilkada. Termasuk pada waktu Pak Anies itu menjadi juru bicaranya Pak Jokowi tahun 2014, kita walaupun saya waktu itu di BUMN ya, tapi bantu-bantu dari belakang. Jadi pertemanan sangat panjang, dan kalau pelan-pelan belakangan itu hanya ya konsekuensi dari saling kenal, saling percaya saja gitu. Jadi bukan baru kemarin lah. Udah berapa lama sih kenal sama Pak Anies? Panjang 2015, waktu itu momennya gimana? Apakah dalam momen politik juga? 2005. Kenapa bisa nyambung gitu ngobrol-ngobrol politiknya sehingga jadi orang kepercayaan ya kemudian? Saya waktu itu bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Ada kunjungan ke Washington mewakili Pak Kuntoro almarhum, kemudian dalam satu forum di Kongres di Asia Society ketemu. Beliau bicara, kita juga menyampaikan pandangan dan makan siang, istirahat, ngobrol. Akhirnya sampai sore sampai malam lah dan nyambung kira-kira. Waktu itu beliau menjelang lulus PhD dari Amerika, dan ketika pulang beberapa bulan kemudian ya jadilah beraktivitas bersama, termasuk ngurus kampus. Karena waktu itu kan saya ditugasi Pak Nurholis Majid nyari rektor definitif. Nah ketika Pak Anies pulang, kita tawarkan beliau untuk bersedia menjadi bagian dari itu, dan beliau bersedia. Sejak itu tidak pernah lepas bekerja bersama. Kan banyak ya orang kerja bersama itu kan sebagai sosok profesional ya Pak ya. Dari seorang akademisi ketemu ketika ada forum internasional di Amerika Serikat, kemudian akhirnya bersanding pula, walaupun bukan bersanding ya bahasanya, bareng-bareng nih ya sekata di politik, tapi juga ketika bergabung dengan Presiden Joko Widodo pada saat itu sama-sama di reshuffle. Nah akrabnya dalam segi politik, apakah karena dulu sama-sama di reshuffle atau gimana Pak Sudirman? Rasanya sih enggak lah, karena kan pergaulan itu bisa karena visinya sama, cita-citanya sama, cara memandang masalah-masalah juga sama. Dan kebetulan banyak sekali sharing view mengenai Indonesia ke depan mesti bagaimana gitu. Dan bahwa Indonesia itu mesti dibangun dengan leadership yang kuat itu sudah lama kita sama-sama hayati, dan karena itu memang sejak awal kita melihat Mas Anies ini sosok yang potensinya cukup besar. Bahkan waktu itu saya ingat lagi demam Obama kan pada waktu tahun-tahun itu. Jadi kita ngelihat teman-teman muda-muda ngelihat ini bisa jadi Obamanya Indonesia pada waktu itu begitu. Dan memang ketika kembali saya kira tidak ada orang yang bisa bicara di publik menyampaikan pikiran-pikiran kenegaraan sebaik Pak Anies. Bahkan saya kira sampai sekarang juga begitu.
Nah kebetulan ada tangga-tangga di mana beliau berkesempatan melakoni peran-peran eksekutif, peran-peran manajerial, peran-peran gerakan. Dan background sebagai aktivis saya kira memperkuat itu. Jadi ketika muncul kesempatan untuk berkontribusi dalam politik, ya sudah kita tinggal dorong. Dan saya sebetulnya orang belakang, jadi selalu bekerja di belakang layar. Kecuali pada waktu menteri tadi, barangkali juga rekomendasi Pak Anies juga untuk saya ikut terlibat dalam kabinet. Tapi sebetulnya saya itu lebih banyak bekerja di balik layar, bukan di depan. Oke, Pak, ini kan Pak Sudirman Said ini bersama Pak Anies sebelum didaftarin ke KPU pun ada kita dengar istilahnya namanya tim kecil ya, kalau nggak salah ya. Pak Sudirman Said juga udah di tim kecil pada saat itu. Kita menduga-duga Pak Sudirman Said bukan jadi ketua pelaksana Timnas Amin, tapi mungkin menjadi ketuanya lah begitu, menjadi kaptennya lah begitu. Tapi ternyata nama Bapak bukan menjadi kaptennya, justru nama lain yang jadi kaptennya. Kenapa sih Pak? Kan Bapak udah deket banget nih berbelas-belas tahun sama Pak Anies, kemudian juga satu visi yang sama itu dimiliki bersama. Ya kan peran itu tidak harus paling depan kan, dan seperti tadi saya katakan banyak sekali peran-peran yang lebih maksimal saya kerjakan di balik layar, di belakang. Dan mungkin Pak Anies punya pertimbangan itu juga, dan karena itu kemudian memilih pihak lain sebagai orang yang paling depan, tapi tidak mengurangi makna kolektif leadership, karena saya percaya bahwa pekerjaan besar ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang, tapi istilah Pak Anies itu kerjaan kolosal, jadi semua orang mesti berkontribusi, berbagi peran, dan dalam banyak hal memang saya lebih efektif untuk tidak berada di depan, karena saya lebih senang berpikir, menata-nata itu kemudian. Tapi kan sosok Sudirman Said ini kan sudah cukup terkenal sebelumnya. Orang di depan tuh kan butuh orang di depan itu kan sebaiknya orang yang cukup terkenal tuh gitu. Karena akhirnya kan yang memutuskan Pak Anies dan Pak Muhaimin, dan kita hormati keputusan itu. Kecewa dong berarti ya? Enggak, karena sesungguhnya saya sendiri punya filosofi ya. Leadership itu bukan soal posisi, bukan soal pangkat atau title, tapi soal peran. Dan mau di belakang, di depan, di kiri, di kanan itu asal kita bisa membawakan peran itu nggak ada masalah. Apa sih bedanya seorang kapten dengan katakanlah kita menyebutnya wakil kapten saat ini? Peran-perannya seperti apa? Bukankah kalau kapten perannya mungkin lebih besar Pak Sudirman? Mungkin secara judul ya, tapi kalau soal peran tergantung kita kan. Mau dikasih judul tinggi tapi perannya pas-pasan juga boleh, mau dikasih judul rendah tapi kemudian maksimal perannya juga boleh. Saya lebih memilih role daripada title, dan menurut saya ini posisi yang menurut saya sih pas saja, dan saya banyak menangani masalah-masalah grassroots, melakukan lobby lintas sektor, kemudian menghubungi kelompok-kelompok strategis. Itu sesuatu yang mungkin malah agak terhambat kalau saya terlalu muncul di permukaan. Karena itu ya sekali-sekali muncul begini oke, tapi saya lebih banyak merangkai atau menghubungkan berbagai titik-titik strategis yang juga diperlukan sebetulnya gitu. Tapi kita ingin tahu Pak, sebetulnya solidaritas atau kekompakan tim dari Timnas Amin ini seperti apa sih? Kita tuh sempat dengar-dengar wartawan selentingan kabar-kabar katanya ketika menentukan nama ketua Timnas itu sempat terjadi perdebatan lah di dalam. Baik itu dari Nasdem, kemudian dari PKB sendiri, dari Caimin, kemudian juga dari timnya Anies sendiri. Itu benar nggak sih? Sempat tarik-menarik, sempat heboh di dalam? 3 organisasi besar kan, Nasdem, PKB, PKS, partainya kan begitu. Kemudian ada ratusan elemen relawan, ada sejumlah tokoh yang ikut terlibat. Sudah pasti dinamika pasti ada. Cuman yang kami syukuri adalah kita semua itu dibimbing oleh tujuan besar. Tujuan besarnya apa? Yang memenangkan Anies dan Muhaimin. Karena itu soal siapa jadi apa itu secondary, bukan sesuatu yang utama. Memang ada harapan-harapan, bahwa si ini jadi ini, bahwa si ini jadi ini. Tapi sudah diputuskan ya kita hormati dan kita jalankan. Dan saya kira sejak diputuskan pada bulan November itu semuanya bekerja dengan maksimal. Bahkan sebetulnya kalau kita tadi kan merujuk pada pernah ada tim kecil, kemudian ketika
dibentuk satu namanya badan pekerja ketika PKB masuk, itu juga elannya tidak berubah, tetap kompak, tetap guyup dan tetap fokus pada tujuan pemenangan. Dan sekarang juga lebih-lebih karena kan sekarang makin lebar. Nah memang tantangan sekarang adalah karena waktunya sudah makin pendek, kemudian juga waktu-waktu koordinasi kan menjadi kurang karena kan semuanya bergerak ke lapangan. Tapi saya tidak merasakan ada hal yang serius yang dipandu oleh kedewasaan dan juga trust daripada para pemimpin kepada Pak Anies dan Muhaimin. Jadi itu menjadi koridor bahwa sepanjang kita fokus pada tujuan bersama, menurut saya tidak ada soal siapapun harus mengerjakan apa. Tentu saja kan ada koreksi-koreksi, kan itu biasa organisasi itu. Kalau memang kurang pas ya kita geser, cari jalan untuk membuat semuanya lebih optimal. Tapi tetap solid ya berarti ya, baik Nasdem, PKB, partai lainnya, elemen masyarakat yang bergabung semua tetap solid. Insya Allah. Tidak ada pertikaian di bawah begitu ya, perbedaan-perbedaan pikiran gitu. Kalau saya boleh rumuskan ada 3 pilar ya dalam perjalanan ini. Satu tentu saja partai politik sebagai pengusung utama karena dia yang punya kewenangan, yang punya otoritas untuk mencalonkan itu tiga-tiganya jalan dengan baik. Kemudian ada elemen relawan. Relawan ini sebelum Pak Anies menjadi calon pun sudah bekerja dan itu jumlahnya ratusan elemen. Itu juga sesuatu yang cukup menantang untuk dikelola. Tapi alhamdulillah mereka cukup kompak. Satu lagi elemen-elemen keumatan, keagamaan, ada kelompok Islam, kelompok Kristen, Hindu, Buddha. Ini tiga-tiganya menjadi satu 3 pilar pendukung yang sangat baik dan tadi di bawah kepemimpinan para kapten dan co-kapten, mereka masing-masing punya porsi dan tidak ada hal yang sangat mendasar bahwa dalam hari-hari pasti ada dinamika, ada sedikit perbedaan, itu biasa saja dan itu kita kelola dengan baik. Minor problem lah begitu ya Mas Sudirman ya. Mas Sudirman, kemarin kita lihat informasi berita ada katakanlah sebuah rintangan, sebuah informasi yang tidak mengenakan bagi Timnas Amin. Salah satunya adalah soal kasus korupsi pajak dari Timnas Amin. Salah satu. Nah ini apakah sebuah rintangan, apakah memang betul, bagaimana kemudian respon dari Timnas Amin sendiri untuk kasus ini? Tapi nanti akan kita jawab, kita diskusikan bersama-sama. Pemirsa, usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, membahas mengenai persoalan hantaman kepada tim Amin, begitu ya. Kita lihat dulu pemirsa cuplikan informasi berikut ini. Jubir Timnas Amin ditangkap Kejaksaan Kejagung dan langsung diinstruksikan langsung oleh Jaksa Agung. Nah ini ditangkap loh. Timnas Amin, jubirnya loh Pak, orang terdepannya corong suara dari Timnas Amin ini ditangkap Pak. Soal kasus korupsi pajak kalau tidak salah, soal pajak begitu ya. Dan ini kemudian kasusnya sampai sekarang bergulir. Kita ingin tahu dulu bantuan hukum seperti apa yang diberikan oleh Timnas Amin terhadap yang bersangkutan. Karena ini kan berkaitan juga dengan nama baik Timnas Amin. Iya, ya kita prihatin, kita berduka, sedih karena Mas Indra ini seorang pendidik, seorang aktivis yang baik ya, seorang juru bicara yang sangat dedicated. Nah kebetulan saja kita bersyukur tim hukum kita cukup kuat. Jadi begitu ada masalah itu kita laporkan, kita sampaikan dan mereka mengurusnya. Dan kami sedang mengupayakan penangguhan penahanan karena kan ada satu kebijakan dari Jaksa Agung bahwa seluruh perkara-perkara ini akan ditunda sampai selesai pemilu dan saya kira itu bijak karena bisa menghindar dari tuduhan-tuduhan politisasi. Saya sendiri tidak yakin apakah Mas Indra itu sampai terlibat dalam kasus seperti itu karena dia sebenarnya bukan seorang pengusaha, dia itu seorang pendidik, seorang aktivis gitu yang mungkin pernah terlibat berusaha bersama-sama dengan mitra yang menurut penjelasan beliau sudah lama tidak ikut serta gitu. Tapi secara hukum kita hormati, kita tangani dengan baik dan prosedur kita tempuh. Apapun yang ditetapkan oleh penegak hukum kita akan ikuti.
Tapi memang secara politik mau tidak mau kita melihatnya sebagai satu tekanan-tekanan, dan itu tidak hanya satu-satunya tuh. Sejumlah penyumbang yang baik-baik saja usahanya tiba-tiba diperiksa, diganggu begitu ya. Siapa Pak misalnya? Ada berapa banyak kejadian? Ini kan yang terblow up ke media ya, ditangkap Kejagung karena masalah pajak. Kalau yang lain ada berapa kasus memangnya yang dianggap sebagai donatur-donatur Amin ini Di Jawa terjerat Tengah kasus ada hukum? kasus begitu, tiba-tiba usahanya ditutup. Di Jawa Barat seorang ibu yang bercerita dalam satu forum, kan ada kisah seorang ibu menyedekahkan hartanya untuk menyumbangkan 100 mobil operasional, kemudian tiba-tiba dikejar-kejar, dicari-cari, dimusuhi segala macam. Atau semalam kita mendengar di Lampung, di Lampung itu ada pendukung kita masang gambar-gambar Amin di sekitar rumahnya, tapi kemudian diteror dengan sapinya itu diserang oleh orang-orang dengan senjata tajam, dan ini sebetulnya adalah tekanan-tekanan yang patut kita sayangkan, tapi memang kita menyadari, terutama setelah Amin itu mengalami kenaikan dalam elektabilitas, itu pressure itu makin terasa, dan kami sih punya kepercayaan penuh, punya harapan penuh bahwa para aparat, para penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, kepolisian itu mengambil sikap yang netral untuk melihat ini sebagai sesuatu yang mesti ditangani sebagaimana warga negara kebanyakan. Jadi jangan ada diskriminasi. Oke, tapi kan kalau bicara soal netralitas aparat, misalkan Kejaksaan Agung memang sudah ada katakanlah klaus hukumnya bahwa tidak akan memproses kasus-kasus yang berkaitan dengan politik. Kasus ini akan di-hold dulu. Artinya sudah cukup netral dong Pak. Maksudnya netralitas gimana lagi Pak? Ya kalau sampai tindakan-tindakan seperti tadi itu tidak diproses dengan lebih adil, itu kan artinya menunjukkan ketidaknetralan. Misalnya perlakuan terhadap pendukungnya Amin berbeda dengan yang lain-lain. Kita melihat ada beberapa kasus, misalnya seorang tokoh membagi-bagi uang di depan publik gitu ya, sambil mengibarkan bendera atau mengibarkan APK yang menunjukkan paslon tertentu. Itu tidak ada tindakan sampai sekarang, dan itu beredar luas di seluruh media sosial maupun media mainstream. Nah yang begitu-begitu itu akan menimbulkan distrust publik. Padahal kita itu sebetulnya kalau pemilu ini berjalan dengan adil, dengan jujur, maka hasil siapapun akan diterima dengan tenang oleh masyarakat. Nah kita tidak ingin suasana itu terus terpelihara sehingga muncul persepsi bahwa pemilu ini tidak netral. Jadi menurut Bapak setiap kasus-kasus ada termasuk kasus hukum, ini kan pajaknya kalau nggak salah jumlahnya 1 miliar ya. Ini adalah sebuah bentuk keanehan atau gimana? Kita baca di media betapa banyak orang-orang yang terlibat dalam potensi pelanggaran pajak, itu jumlahnya jauh melebihi apa-apa yang barusan kita bicarakan. Tapi karena berafiliasi dengan paslon yang lain, barangkali dia tenang-tenang saja. Jadi kita kepingin menghimbau kepada teman-teman di pajak juga untuk tidak diskriminatif, bertindaklah fair. Dan tidak hanya pajak, mau hukum, mau tadi kasus pencurian, pengerusakan baliho, pengerusakan APK, itu sebaiknya ambillah tindakan dengan fair. Gitu. Tadi saya ingat satu kata dari Pak Sudirman Said mengatakan ya, yang katakanlah banyak juga yang lain kok punya kasus-kasus lain, tapi karena kedekatan dengan paslon tertentu kayaknya aman-aman aja. Tadi kalimatnya kira-kira kurang lebih begitulah maknanya. Yeah. Maksudnya paslon yang mana ini? Yang menurut Bapak memberikan rintangan kepada Bapak ini paslon yang mana? Saya tidak akan nyebut ya, dan lebih baik masyarakat bisa melihat, tapi suasana itu akan dari waktu-waktu akan muncul dan dibaca oleh publik. Gitu. Ya kalau mau lebih telanjang lagi misalnya begitu ya, undang-undang itu dirubah, yang sedang kita bicarakan nih, dirubah untuk memberi kesempatan pada seseorang yang belum waktunya masuk dalam kontestasi, itu dikerjakan, itu pun dikerjakan gitu. Ya. Jadi sebetulnya suasana bahwa tidak fair, tidak netral sudah diciptakan sejak awal. Dan menurut saya kalau itu dilakukan, yang lain-lain juga yang skalanya lebih kecil juga akan dilakukan. Dan itu yang kita hindari sebetulnya. Ini kalau menurut Bapak kan, kalau tadi kan kita tidak usah mention pasangan yang mana lah begitu kalau menurut Bapak. Tapi kan kalau kita lihat yang Bapak mention tadi, kalau dilihat dari sejumlah
lembaga-lembaga survei elektabilitasnya kan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amin, Pak. Kenapa Bapak tampaknya seolah-olah menyudutkan pihak yang itu? Saya kira bukan soal surveinya tinggi, tapi karena derajat tindakannya itu memang sudah melampaui batas gitu. Dan kalau boleh itu menjadi satu contoh yang sangat telanjang, maka itu harusnya dijadikan perhatian bagi seluruhnya. Jadi bukan karena kebetulan angkanya tinggi atau angkanya rendah, enggak. Karena siapapun boleh punya angka tinggi, tapi kalau dicapai dengan cara-cara baik, ya fine saja gitu. Tapi sebaliknya kalau cara-caranya itu menerobos segala macam, bahkan cuma tidak hanya menerobos hukum, tapi menerobos kepatutan. Dan bagi saya kepatutan itu nilainya lebih tinggi daripada hukum, karena hukum itu kan bisa diotak-atik oleh si penguasa kan dalam keadaan sekarang ini. Jadi kalau sudah melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas kepatutan, itu satu starting point yang sangat buruk gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat dulu pemirsa sedikit cuplikan informasi berikut ini. Kita bisa putar dulu, teman-teman. Coba kita lihat dulu nih, kita mau tahu komentar dari Pak Sudirman Said. Kapolri rotasi 67 Kapolres se-Indonesia. Nah, kok ketawa sih Pak? Apa yang aneh? Gimana Pak Sudirman? Ya, saya tidak mau berspekulasi, tapi semua orang bicara atau bertanya, apakah ada hubungannya dengan usaha-usaha untuk memberikan support pada pasangan tertentu. Itu publik, nalar publik sedang terbangun lah gitu. Yang begini-begini kalau terus-menerus muncul dan mau tidak mau memberikan signal bahwa ada usaha untuk memberi jalan bagi paslon tertentu, itu menurut saya adalah bibit-bibit dari suasana ketidakadilan itu. Dan kalau kita boleh bicara, untuk apa sih pemilu 5 tahun sekali? Kan untuk melakukan pembaharuan, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perubahan. Kalau yang terjadi adalah usaha mempertahankan status quo terus-menerus dengan segala cara, pemilu ini menjadi tidak ada gunanya. Pak, ini kan kalau mendengar yang Bapak dengarkan ini tampaknya ditujukan kepada sosok tertentu, kepada pasangan calon tertentu. Tapi kalau kita merujuk, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh paslon yang lainnya, paslon nomor urut 3. Tapi sekarang kan mereka melihat bahwa dengan cara sepertinya menyerang paslon lain, itu justru masyarakat menilai dan masyarakat kemudian kurang simpati kepada mereka, yang mengakibatkan ini dicerminkan dengan adanya hasil survei menunjukkan terjadi penurunan kepada mereka. Enggak takut Pak dengan cara misalkan katakanlah dalam tanda kutip tendensius kepada paslon tertentu justru akan menghilangkan simpati kepada masyarakat. Karena mungkin masyarakat nggak suka dengan orang yang juga suka ngomongin orang, misalkan gitu. Jadi sebetulnya gini, yang berpotensi melakukan tindakan kecurangan itu kan yang memang memiliki kekuasaan. Itu di mana-mana begitulah gitu. Perkara kemudian melakukan kritik, melakukan serangan itu bagian dari kompetisi gitu. Dan menurut saya yang dikerjakan pasangan Amin itu konsisten mengatakan bahwa sejak awal sebagai camp atau sebagai pihak atau sebagai paslon yang memang mengibarkan bendera perubahan, itu konsisten kita lakukan. Apa itu perubahan? Ya perbaikan, perubahan ya penyempurnaan, perubahan ya menata sesuatu lebih baik lagi. Dan mau tidak mau, karena kita mau melakukan penataan atau perbaikan, ya memang mau ngedress hal-hal yang memang tidak proper. Itu pilihan dari awal gitu. Jadi justru ketika kita terus-menerus dengan konsisten mengatakan perlunya perbaikan, perlunya perubahan, perlunya penataan, itu suara kami makin hari makin naik. Karena apa? Secara natural 10 tahun sekali orang itu kepengen ada perubahan, ada suasana baru. Tapi naiknya kan nggak signifikan Pak. Kenapa? Naiknya tapi kan nggak terlalu signifikan. Tapi naik kan? Yang penting naik gitu ya Pak. Dan itu sesuatu yang kami syukuri karena kalau kita melihat bahwa dari awal itu yang namanya Pak Anies dan Muhaimin itu sesuatu yang masuknya ke kontestasi dihalangi luar biasa gitu. Dan sekarang sudah masuk kontestasi, sudah bertanding, dari waktu ke waktu suaranya merangkak naik, yang dulu nomor 3 terus sekarang jadi nomor 2, itu kan progres yang luar biasa. Dan kita tidak punya apa-apa kecuali dukungan rakyat gitu. Jadi itu sesuatu yang hidup menurut saya dan menurut saya waktunya masih cukup panjang, karena itu potensi untuk terus
naik itu masih terbuka lebar. Oke. Pede banget Pak ngomongin soal perubahan begitu diterima oleh semua masyarakat. Mungkin ada yang suka dengan perubahan, ada juga yang mungkin nggak pengen perubahan begitu. Pengen katakanlah ingin melanjutkan begitu. Saya ingat beberapa hari yang lalu ada sebuah statement mengatakan dari tim Amin bahwa masyarakat Jawa Tengah tampaknya menginginkan perubahan. Tapi ada juga paslon dari nomor urut 3 mengatakan bahwa Jawa Tengah itu punyanya kandang banteng kalau berkaca dari 2019. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa Gibran Rakabuming Raka juga berasal dari Jawa Tengah. Apa yang membuat begitu pede sekali mengatakan Jawa Tengah itu, ini kan kalau kita bicara soal konstelasi Pilpres, kalau udah menang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini udah megang lah gitu ya Pak ya. Kenapa pede banget ngatain Jawa Tengah itu mau perubahan? Tapi nanti dijawab Pak Sudirman, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ke pertanyaan menggantung tadi Pak Sudirman. Kenapa sih pede banget Jawa Tengah mau perubahan? Sebenarnya bukan pede ya, tapi lebih kepada asesmen yang realistis gitu. Saya memandang Pilpres itu pemilihan figur. Dan figurnya kebetulan yang bertanding adalah antara Pak Anies Pak Muhaimin melawan Pak Prabowo Mas Gibran, melawan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar 10 tahun memerintah kan, dan hasilnya Jawa Tengah nggak kemana-mana gitu, dan saya hampir mengalahkan pada waktu 2018. Walaupun yang dukung luar biasa banyak, maksudnya partai yang mendukungnya gitu. Kemudian Pak Prabowo tidak punya rekod yang baik lah di Jawa Tengah. Dia beliau ada di Jakarta segala macam lah gitu. Kemudian Pak Anies dan Muhaimin memang orang yang seperti memberi harapan baru dalam urusan keadilan, dalam urusan pertanian, dalam urusan ketenagakerjaan. Jadi itu sesuatu yang memang, jangan lupa guru, ASN segala macam itu sangat respect kepada Pak Anies gitu. Jadi satu pertarungan figur, yang kedua memang konstelasinya berbeda sekarang. Kalau dulu kan seperti punya basisnya partai tertentu. Tapi sekarang nggak begitu, apalagi saya guyon mengatakan begini. Dulu saya dengan Mbak Ida itu kan baru temannya Anies dan temannya Muhaimin yang maju kan. Nah sekarang yang maju adalah Anies dan Muhaiminnya gitu, maju sendiri. Jadi insya Allah itu akan menjadi kekuatan tersendiri untuk mengambil basis Jawa Tengah. Tapi jangan lupa Pak, orang Jawa Tengah juga mencintai Pak Joko Widodo dan ada Gibran Rakabuming Raka selaku putranya Joko Widodo dan juga wali kota di Surakarta. Tentu ada aspek itu, tapi juga jangan lupa juga bahwa di antara orang yang disebut sebagai mendukung pemerintah itu sebetulnya kan pilihannya banyak. Bahkan beberapa survei mengatakan hanya sedikit orang yang mengatakan pemerintah itu memuaskan, serta-merta akan memilih yang diendorse oleh Pak Jokowi. Apalagi setelah yang dipilih adalah putranya sendiri, itu satu faktor pengurangan yang luar biasa loh. Jadi itu tidak boleh underestimate, karena di mana-mana orang concern dengan itu, termasuk pandangan-pandangan kelas menengah, pandangan kaum terdidik, pandangan yang dulu mendukung Pak Joko Widodo juga akhirnya turun simpatinya karena ternyata yang didorong adalah putranya, di mana itu sesuatu yang sedang kita perangi sebetulnya kan. Tapi elektabilitas mereka berdua cukup tinggi loh Pak, dibandingkan dengan Anies Muhaimin, bedanya 2 kali lipat loh. Iya. Itu kenyataan yang kita lihat ya, dan karena itu memang kita terus berusaha memberikan satu pandangan pada masyarakat bahwa suasana ini kalau diteruskan sebenarnya beresiko gitu ya. Karena kembali orang butuh perubahan, butuh perbaikan, butuh pembaruan, sesuatu yang buruk tidak boleh diteruskan. Nah sementara yang datang adalah orang-orang yang menjanjikan perbaikan tadi gitu. Dan itu yang sedang kita coba kompetisikan sebaik-baiknya lewat berbagai forum kan. Itu yang ditawarkan oleh timnasnya Amin begitu ya, tagline perubahan tadi. Kurang lebih begitulah. Kita mau lihat dulu nih, mau menyajikan lagi sedikit cuplikan informasi kepada pemirsa dan juga Pak
Sudirman, berikut ini kita lihat masih berkaitan tentunya dengan pemilu-pemilu Pilpres 2024. Bawaslu beber alasan batal panggil Gibran soal bagi-bagi susu di CFD. Ini sempat dilaporkan ke Bawaslu, tapi Bawaslu mengatakan tidak ada pelanggaran jadi nggak perlu dipanggil. Kemudian Bawaslu diminta dalami dugaan pelanggaran pemilu dari dukungan perangkat desa ke Gibran. Kemudian Gibran bagi-bagi susu lagi, minta tak bahas panggilan Bawaslu. Oke, ini gimana tanggapan dari Pak Sudirman? Ada satu poin benang merah yang sama. Akan ada satu tema yang begini terus-menerus. Karena bagaimana kita mengharapkan wasit yang merangkap pemain. Bagaimana bisa adil. Gitu ya. Kan Apa begitu, bedanya Pak bagi-bagi susu dengan misalkan bagi-bagi baju kaos? Misalkan ada yang bagi-bagi baju kaos. Loh, kalau yang bagi kaos itu bukan berkaitan sama orang yang jadi wasit, ya wasit segera disemprit. Ini kan jelas sekali bahwa ada banyak kasus, ada banyak kejadian, tapi kemudian tindakannya seperti ditunda-tunda, dicari-cari alasan untuk selalu terhindar dari segala macam sanksi gitu ya. Bahkan kalau saya kembali pada contoh yang paling membuat bangsa ini gegeran itu ya, sudah jelas tidak memenuhi aturan pun, aturannya dirubah. Jadi startnya itu start yang memang buruk sekali. Jadi jangankan yang kecil-kecil ini, jadi terbiasa dengan melanggar norma, terbiasa dengan melanggar aturan, terbiasa dengan mengakali norma gitu. Kalau kita masih ingat debat mengenai etika itu kan, yang keluar kepala ndasmu segala macam, itu kan sebenarnya satu refleksi bahwa memang penghormatan pada norma itu rendah sekali. Dan kita sebetulnya sedang tidak melakukan pendidikan politik yang baik. Nah karena itu memang kita ya harus adu kuat bahwa pemilu ini bagi kita adalah juga bagian dari pendidikan politik. Karena itu harus menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dengan baik. Dan terus berusaha mentaati hukum, mentaati norma yang ada gitu. Kalau bicara soal politik, sangat lumrah kita lihat bahwa masing-masing misalkan orang yang bertarung dalam politik itu menunjukkan kejelekan yang lain dari satu sama lain. Misalkan ada 5 pasangan, 10 pasangan, wajar mereka saling menjelekan satu sama lain. Apakah itu memang pendidikan politik juga? Misalkan barusan Pak Sudirman Said misalkan mengatakan sesuatu yang tidak baik mengenai calon pasangan yang lain. Calon pasangan yang lain juga mungkin mengatakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Amin sebelum-sebelumnya, misalkan seperti itu. Itu kan juga artinya kita saling menjelekan satu sama lain, Pak. Sebetulnya bukan saling menjelekan, tapi memberi fakta-fakta. Kan kita boleh melakukan negatif campaign, yang tidak boleh kan black campaign kan. Kalau faktanya ada kita kemukakan, dan itu memberi kesempatan pada publik untuk melihat, untuk melakukan komparasi gitu. Jadi bahwa ada pelanggaran etika berat itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa ada percobaan melakukan perubahan undang-undang yang ada itu terbukti oleh satu proses hukum kan. Itu bukan menjelek-jelekan, itu menjelaskan fakta apa barusan yang dikatakan ada pembagian susu tapi ternyata tidak ada tindakan. Ada pembagian uang muncul di publik tidak ada tindakan. Itu kan bukan menjelek-jelekan, itu adalah fakta yang memang seharusnya dilakukan tindakan oleh aparat atau oleh pengawas pemilu yang punya kewenangan begitu. Oke, kita pindah ke topik lain nih Pak. Beberapa waktu yang lalu ada debat tanggal 22 Desember kalau nggak salah, debat Cawapres pada saat itu. Ya. Caimin ini mendapatkan sentimen yang cukup negatif dari drone emprit, misalkan lebih dari 70%, ini ada nama Caimin tapi sentimennya kurang oke ini kepada Caimin. Kita mungkin ada videonya, bisa kita play dulu teman-teman. Kita nonton dulu nih Pak. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Ini salah satu yang juga cukup menarik perhatian ketika debat kemarin. SGIE dan Caimin kayaknya kolabakan nih.
ketika debat kemarin. Evaluasi untuk debat kemarin untuk Caimin gimana, Pak Sudirman? Saya simpati pada Caimin karena beliau dengan enteng, dengan gentle mengatakan saya tidak mendengar. Seharusnya itu dijelaskan itu supaya bisa dibahas dengan baik. Tapi kan bahkan moderatornya pun tidak memberi kesempatan tuh, ya kan? Malah seperti ini waktunya menjawab gitu. Padahal sebetulnya tinggal kalau memang tidak punya niat untuk triknya sebenarnya dijelaskan dengan benar. Dan karena itu kan kemudian dibahas oleh KPU belakangan bahwa ke depan tidak boleh menyampaikan singkatan-singkatan yang menimbulkan multitafsir. Jadi sebetulnya ini debat ini kan bukan apa namanya cerdas cermat, tapi lebih kepada menggali konsep. Kalau konsepnya disepakati mau dibahas kita bahas gitu. Jadi tapi itu kita mengerti, itu cara, itu trik ya. Tapi bagi kami itu satu evaluasi yang mungkin akhirnya kan muncul pada diskusi berikutnya bahwa sebaiknya ada aturan-aturan main yang lebih membuat calon itu bisa mengeksplorasi ide dengan lebih leluasa, bukan trik untuk menjatuhkan Caimin? Sesuatu yang wajar, namanya kompetisi pasti kan ada. Cuman cara itu menurut saya kurang bermutu menurut saya. Nah kalau misalkan, kalau boleh menilai debat 1 dan debat 2 kemarin gimana sih evaluasinya kalau menurut dari Timnas? Kita puas dua-duanya, tentu saja masing-masing pribadi kan berbeda cara mengungkapkannya, cara berargumennya gitu. Semua evaluasi mengatakan Caimin kemarin tidak perform sebaik Pak Anies, kita akui itu, dan itu jadikan evaluasi. Tapi sebetulnya apa-apa yang menjadi pembahasan itu direspon dengan baik seluruhnya oleh Caimin, dan topiknya itu kan topik yang sangat spesifik ya, soal ekonomi, perdagangan segala macam. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, itu kita akui. Tapi kenapa? Berarti keberatan sama topiknya atau gimana nih Pak? Enggak juga, kan sebetulnya lebih banyak menggali konsep ya. Dan Pak Muhaimin Iskandar itu kan bukan juga orang kemarin sore. Iya. Pernah jadi menteri di bidang Kesra, pernah jadi menteri tenaga kerja, artinya ngurus ekonomi juga, pernah menjadi pimpinan DPR cukup lama, pernah menjadi ketua partai begitu lama, dan pasti membahas banyak hal. Jadi tidak ada hal yang mendasar yang tertinggal, tapi barangkali suasananya memang membutuhkan perbaikan ke depan gitu aja. Banyak orang menilai Caimin itu nggak dirinya sendiri ketika kemarin berdebat, kayak ada beban gitu, kayak bukan dirinya. Ada yang mengatakan bahwa dia kayaknya mencoba untuk copycat gayanya Pak Anies begitu, dan kelihatan nggak natural. Ada yang mengatakan seperti itu. Ngerasa nggak Timnas Pak? Nggak juga, tapi mungkin bagi Caimin kan ini debat pertama. Pak Anies jadi sudah grogi. berkali-kali, ya perlu pembiasaan. Tapi insya Allah pada sesi kedua, ketiga mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Ada pressure nggak mungkin yang dirasakan internally dari Caimin? Tidak ada yang nggak punya pressure. Tidak ada yang nggak punya pressure. Pressure paling besar dari mana sih Pak rasa-rasanya pada saat debat kemarin untuk Caimin? Karena Caimin ini kan kayak saya bilang tadi ada sebuah katakanlah dari media sosial yang melihat seperti apa pergerakan perbincangan untuk ketiga cawapres kemarin. Ternyata Caimin ini paling banyak dapat tweetan, paling banyak dapat respon, komentar, tapi komentarnya bernuansa negatif. Tapi bukan yang paling negatif kok. Beliau memang tidak sebaik Gibran, kita akui, tapi masih banyak positifnya, dan secara substansi, apalagi setelah mengalami pengolahan berikutnya ya, ternyata yang disampaikan Caimin ternyata punya basis. Jadi kita tidak mengalami perasaan bahwa kurang berhasil, enggak, tapi memang kita bisa improve lagi ke depan. Kalau menurut Bapak penampilan dua kandidat lain gimana? Cawapres yang lain, ada Gibran, ada Pak Mahfud. Saya boleh nggak komentar ya? Okay. Saya boleh nggak komentar. Saya kira harus diakui Mas Gibran itu berlatih dan menunjukkan confidence yang cukup tinggi. Emang kalau latihan salah Pak? Bukan, justru karena saya beri respect pada beliau. Yang kurang berkembang malah kelihatan Pak Mahfud. Mungkin juga karena beliau punya beban sebagai senior barangkali ya. Tapi yang namanya debat ini kan
dinamis. Nanti pada perdebatan berikutnya pasti akan ada dinamika baru. Jadi kita rileks saja dan semua pihak pasti akan terus menyiapkan diri dengan lebih baik untuk. Jadi yang paling oke kemarin debat cawapres siapa nih Pak? Kalau dari performance-nya nih. Saya nggak bisa jawab. Kalau dari timnas ngerasa tetap dong yang didukung yang paling Ya, oke, tapi mungkin yang masyarakat paling punya bagus ya penilaian. Caimin lah gitu. Oke, baik. Baik, nanti kita akan bicara, masih ada 3 debat lagi, bagaimana kemudian persiapan dari timnas Amin untuk mempersiapkan debat ketiga, keempat, dan kelima. Sesaat lagi pemirsa kami bahas One on One, segera kembali. Pak Sudirman, masih ada debat ketiga, keempat, dan kelima. Ketiga besok adalah temanya tentang pertahanan dan keamanan, begitu ya. Ini kan tentu topik yang mungkin dikuasai oleh paslon yang lain. Persiapannya bagaimana, Pak? Ya, kalau secara teoritis kan Pak Prabowo adalah Menhan ya, Pak Ganjar Gubernur. Oke. Tapi Anies ini yang tidak tahu background pendidikannya adalah S3-nya ekonomi pertahanan. Jadi secara akademik dia akan sangat kuat. Tapi juga aspek geopolitik beliau akan sangat menguasai. Di samping memang dia seorang pembelajar cepat, jadi apapun akan dilalap. Jadi kami tidak punya kekhawatiran apa-apa. Tentu saja tidak boleh takabur, tetap bersiap-siap. Dan apa yang harus dilakukan adalah menyampaikan pikiran-pikiran terbaik bagaimana membangun aspek pertahanan keamanan. Di sana ada ngomongin pengembangan human resources, sistem, kemudian alutsista segala macam. Tapi menurut saya Pak Anies akan menjalani dengan baik. Akan memberikan sebuah katakanlah sebuah pencerahan yang luar biasa kah dibandingkan dengan Caimin kemarin atau gimana? Lebih optimistis ketika Pak Anies berdebat? Kita punya statistik ya, hampir tidak ada satupun forum publik yang Anies tidak hadir. Dan itu artinya confident levelnya untuk menghadapi segala macam itu terjaga, tapi di lain pihak dia juga menyerap begitu banyak dari forum gitu. Dengan begitu setiap debat, apalagi debat yang sifatnya resmi begini, itu memang akan kita gunakan semaksimal mungkin untuk memberikan public education, termasuk tadi pencerahan segala macam. Dan tentu saja, karena ini pertandingan, ini show ya, harus juga ada ngambil poinnya lah gitu. Dan saya yakin sekali bahwa di debat ketiga ini Pak Anies akan unggul. Gimana Pak kemudian dengan efektivitas program Desak Anies? Itu ide brilian dari anak-anak muda. Jadi mulainya itu ada usaha mempertemukan Pak Anies dengan orang-orang yang betul-betul masuk dalam kelompok haters. Jadi yang tidak memilih, yang membenci segala macam. Dan itu diundang secara spontan. Ternyata di berbagai tempat itu terjadi konversi cara pandang. Dari mulai yang tadinya netral tentu saja jadi suka, yang tadinya jauh menjadi netral. Bahkan yang tadinya sebel, benci karena tidak kenal, tapi begitu dialog malah menjadi pendukung. Dan itu diapresiasi oleh banyak pihak. Sekarang akan diteruskan karena memang cara penyelenggaranya kan sangat natural ya, bukan dibuat-buat, bukan ditata begitu rupa, tapi pokoknya ngobrol bebas saja. Dan saya kira salah satu best public speaker dalam urusan itu ya Pak Anies, dan Anies mendapatkan momentum di berbagai tempat saat itu. Jadi apakah itu juga menjadi salah satu kekuatan bagi Pak Anies untuk bisa maju ke putaran kedua? Insya Allah, dan rasanya kalau kita diberi Tuhan jalan masuk putaran 2, seluruh pihak akan mendapatkan psychological booster, akan mendapat support secara psikologis. Karena apa? Setelah segala macam halangan ya, dari mulai pencalonan, kemudian pemilihan pasangan, memperoleh partai cukup, pendaftaran, itu ternyata bukannya berhenti tapi malah makin laju. Dan itu artinya menimbulkan confident baik para pendukungnya maupun Pak Aniesnya sendiri. Dan kami memang terus-menerus menghayati proses ini dengan penuh syukur lah. Jadi dulu kan kita berpikir katanya jangankan maju, dapat partai aja belum tentu kan. Ternyata dapat partai.
sesudah daftar partai cukup apa enggak? Ternyata cukup. Setelah cukup dapat pasangan enggak? Ternyata dapat. Setelah dapat belum tentu bisa daftar. Ternyata daftar dan sekarang sudah sampai jauh ini. Yang tadi nomor buncit terus menerus, sekarang nomor 2. Jadi ini ada daya hidup yang memang saya apa sih yang menyebutnya. kalau menurut Bapak bikin dari awalnya kan ketika baru-baru survei ini, baru-baru udah didaftarkan ke KPU, Anies tuh masih berada di nomor 3 dengan jaraknya sekitar jarak ada yang sampai 5%, sampai 6% dengan yang nomor 2 dengan pasangan katakanlah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi sekarang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beberapa hasil survei menunjukkan mereka di posisi ketiga. Apa yang membuat bisa jadi nomor kedua Anies? Menurut saya yang membuat Pak Anies survive dan terus-menerus nanjak itu tentu kita syukuri kemampuannya beliau, tapi yang lain adalah memang ini momentum, ini kehendak alam. Alamnya mengatakan perubahan harus datang dan simbolnya adalah Anies. Jadi betapapun orang menghalangi kalau memang itu menjadi kehendak alam, kehendak takdir Tuhan yang nyampe dan dilalahnya semua tahapan-tahapan itu dilalui dengan baik. Apa tanda alamnya bisa menunjukkan Anies bisa memenangkan pertarungan? Tanda alamnya bahwa dibunuh berkali-kali Anies tidak mati-mati. Dibunuh dalam tanda kutip ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said sudah hadir bersama kami di One on One. Sehat selalu. Dan pemirsa demikian kebersamaan kita di One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Sudirman. Silakan duduk dulu.